Baik, baiklah kita berjumpa kembali di channel YouTube Ishak Johanardoyo ya. Tentu nama sudah dikenal, ya teman setiap minggu ingin berjumpa kepada rekan-rekan, teman-teman yang satu profesi dengan kita, baik yang di laut di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Juga ingin tegur sapa semua dalam keadaan sehat. Ya, kita masuk YouTube channel H atau H ya. Bukan itu kira-kira ya 16 pertemuan. Baik, sebelum kami uraikan panjang lebar, ini sudah channel 1 ya. Nah, ini saya akan melihat, nah ini untuk mengawali saja, yaitu bahwa tanggung jawab kita sebagai semua kru dari nakoda sampai ke bawah adalah tentang kapal. Sengaja kami tayangkan kapal supertanker milik Indonesia sendiri yang terbesar 330.000 DWT, Very Large Crude Carrier ya, atau VLCC. Pertama kita harus bangga ya, bangga bukan sombong, tidak tipis, bangga itu melalui perjuangan yang panjang. 20 tahun kemudian baru kita mendapatkan super tanker yang sudah terjual di 20 tahun yang lalu. Baiklah, kita mulai saja. Ini sebagai pengantar bahwa kita sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia, dan 70% adalah lautan, dan kalau seluruhnya ditambah Nusantara kita ini sama dengan Eropa Barat yang terdiri dari berpuluh-puluh negara ya. Kita negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI ini menjadi pedoman kita sebagai negara besar ya, berwawasan besar dengan lambang negara yang luar biasa ya, dan dengan dasar negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika sebagai budaya kita yang harus dipertahankan sampai akhir zaman. Kira-kira gitu idealnya ya. Mari kita bersama-sama melihat channel H ini sampai 14. Level ini sebetulnya level manajemen ya. Mari kita. Ini ditayangkan dibuat pada tanggal 17 hari Rabu kemarin, 18 ya, 18 November 2001. Ya, sebagai kebanggaan kami ada 17 sebenarnya ATT 1 periode ATT 1A periode 3 gelombang 1 tahun 2001 BPJIP. Inilah nanti akan memikul tanggung jawab yang besar dengan gelar Master Marine Engineer atau jabatan Chief Engineer Unlimited. Main-main ya, Unlimited itu tidak batasnya kapal kecil, kapal besar ya, itulah yang menjadi tanggung jawab besar. Baik, kami nyapa untuk pertemuan pertama channel H ini, teman-teman yang seprofesi maritim di darat dan di kapal seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, di Asia, Jepang, China, Malaysia, Singapura, Brunei, Arab, Kuwait, Dubai, Ras Tanura, Uni Emirat Arab, ya. Yang di Afrika tentu juga banyak, Mesir, Nigeria, Madagaskar dan Somalia, Amerika di Tacoma, Panama, Amerika Latin, Kanada ya, dan Texas, dan banyak sekali ya di Australia, Eropa, Belanda, Italia, Laut Tengah, dan lain-lainnya yang sangat kami banggakan.
tentu saya nggak bisa menyebut satu-satu, tapi memang suara saya ingin menyapa semua teman-teman yang selama 26 tahun satu kapal, tentu sudah banyak tersebar. Juga 14 tahun teman-teman yang sekarang berjaya untuk meningkatkan karirnya. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang ada di seantero dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera. Mohon izin bagi teman-teman yang belum kenal, saya memperkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer, Marine Specialist, Surveyor, ya, Auditor, dan terusnya juga dosen ilmu pelayaran, penulis buku ajar maritim terbanyak di Indonesia, khusus untuk mesin, ya. Mudah-mudahan menyusul yang memiliki hobi yang sama, menulis buku untuk Nautika, ya, kami tunggu. Baik, bedah buku yang sudah kami lakukan ada 6 buku, ditambah 1 usulan UMR nasional berdasarkan MLC 2006 yang di bawah organisasi ILO, ya, organisasi internasional, International Labour Organization. Ini yang sudah kami lakukan yang berwarna hitam, bedah buku maritim itu. Berikutnya adalah masih banyak lagi, ya, mungkin bisa sampai lebih dari 15. Ya. Ini adalah manajemen perawatan, supaya gampang mencari-cari di YouTube channel apa, ya. Wah, saya mau ke manajemen keselamatan keamanan, langsung aja buka di channel channel A, itu sampai 14 modul. Atau nih, barusan saya mengajar taruna-taruni dari STIP, kalau tentang mesin penggerak utama bisa lihat di channel B atau Bravo, dari bab 1 sampai bab 20. Tentang perawatan bisa lihat. Tentu ini bukan 100% lengkap, ya. Kalau saya boleh katakan 80%. 20%-nya dari pengalaman-pengalaman Anda atau pengalaman dosen atau pengalaman teman-teman yang masih ada di kapal, itu untuk melengkapi. Tapi saya pastikan, saya yakinkan bahwa yang saya buka ini berdasarkan buku ajar, ya, paling tidak 80% ada kebenarannya. Dan bagi yang ingin cerdas, ya tolong jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share kepada anak buah Anda, ya. Saya berkali-kali menyampaikan di kelas maupun di YouTube, di Zoom, sebarkan, viralkan ke seluruh anak buah Anda supaya cerdas semua. Tujuannya adalah untuk mengurangi kecelakaan, mengurangi bahaya-bahaya yang terjadi di kapal. Toh tanggung jawabnya tetap Nakoda, KKM, Molim 1, Masih 1, sebagai kepala-kepala departemen maupun kepala kerja, tidak akan lari dari tanggung jawab. Nah, tapi kalau anak buah cerdas, semuanya bukan menjadi penonton, tentu akan mengurangi semua kecelakaan dan meningkatkan keselamatan, keamanan, dan pelayanan di kapal. Ini saya tidak sebutkan yang akan diterbitkan. Berikutnya adalah ada permesin bantu kapal, teknik kelistrikan, listrik motor. Ini akan kami publish, ya. Sudah buku ini mengarah kepada manajemen develop emergency and damage control plan, ya. Emergency situation and handle, ya. Tujuan Anda sangat berarti. Silakan klik tekan tombol subscribe supaya nanti memberikan dukungan yang sehat buat teman-teman kita. Waktu kami upload buku baru dapat informasi, tanda like, dan bila ingin berbagi silakan pengalaman kepada teman-teman di BSG, silakan share, ya.
saya akan cepat-cepat. Ya. Saya mulai dari Suar. Ya. Suar ini dari mercusuar Muntok 1862 sudah berdaya tentang kemaritiman Indonesia. Dia membangun Suar ini berarti di Selat Bangka saja sudah krodit sangat banyak. Jadi tinggi Suar ini 54 meter. Saya sudah 2 kali naik ke Suar itu, betul-betul peninggalan zaman Belanda ya. Sudah memperhatikan kebaharian, pelayaran ya, alur laut. Saat itu dikatakan ya, kurang lebih 800 kapal per hari lewat situ. Ya, setiap malam bersinar, berputar, dan dibuat sudah 150 tahun yang lalu. Sebagai informasi juga, yang keluar masuk Sungai Musi itu kira-kira 20 tahun yang lalu saya dengar 300 lebih. Apalagi sekarang mungkin antara 400-500 kapal yang keluar masuk Sungai Musi dan melewati Selat Bangka. Ya. Ini kita perlu menjaga kelestariannya. Baik, ya, selintas setiap channel saya masukkan TV saya. Ini adalah untuk memotivasi teman-teman semua, baik taruna maupun siswa maupun masinis yang ada di kapal. Ya, ini dulu yang pertama kami kupas, sama saya dari Pertamina Shipping, kemudian dari Medco Energy, dan dari Tada Maritim. Ya. Juga sebagai dosen ya di Balai Besar Pendidikan Ilmu Pelayaran, juga di Akademi Maritim Jaya, Pertamina, STIP, dan sebagai alumni ini pernah menjabat selama 10 tahun sebagai sekjen alumni. Dan tidak pernah bermimpi kalau saya mendapatkan 3 rekor muri sebagai kompor ya. Jangan sampai kita puas dengan apa adanya, tapi tingkatkan. Kalau Anda berpikir lebih, menerima lebih, kemudian dikembangkan 1 kali akan mendapatkan hasil 2 kali. Nah, 2 kali persoalan yang sama dikembangkan akan meningkat ya, analisanya, penelitiannya, dan seterusnya. Baik, ini juga ya tidak pernah bermimpi setelah berlayar 26 tahun tidak pernah membuat buku. Setelah saya di darat mengajar tahun 2001 itu betul-betul memprihatinkan, ada seorang yang ngambil ATC 5 atau jasa yang paling dasar, tapi umurnya sudah 40-50 dengan pengalaman kerja 20 tahun ya, tapi mengambil ijazah kira-kira di 1 ya, ijazah dasar 5. Nah, inilah yang menggugah mereka atau beliau-beliau itu hanya kekurangan teori-teori. Kalau pengalaman ya sesuai dengan masa kerjanya. Tapi teori ini penting ya, dari tingkat pengenalan, penjelasan umum, tingkat perhitungan, tingkat analisa, dan tingkat penelitian. Untuk para master tadi sudah tingkat analisa dan penelitian. Ini sebagian dari buku yang kami tampilkan. Ya. Masih banyak lagi yang buku-buku yang kita lihat. Oke. Kata pengantar untuk 17 buku dari Sekjen Kementerian Perhubungan. Ini buku baru ya. Kalau buku saya kan sebagian besar tahun 2004. Kalau yang baru terbitan 2018 itu mendapat kata sambutan, kata-kata pengantar dari Pak Sekjen Kementerian Perhubungan dengan sangat peduli. Beliau sendiri yang membuat kata pengantar, walaupun sudah kita berikan konsepnya ya. Semua itu demi peningkatan kalian para pelaut di seluruh Indonesia, khususnya berdasarkan PK 07 BPSDM 2016 ya, tanggal 10 Agustus 2016 itu pemerintah memperhatikan peningkatan tentang kurikulum, program pendidikan dan pelatihan
pembentukan dan peningkatan kompetensi di bidang pelayaran. Ya, gambarnya beliau ya, kalau difoto seperti kakak adik ya, padahal jauh ya, saya orang bawahan. Pak Sekjen ini Dr. Insinyur Joko Sasono adalah wakil dari Menteri ya, Sekjen Kementerian Perhubungan. Ya, pernah saya sampaikan kalau ini wisuda yang kelas 2 ya, para sarjana. Tapi kalau untuk wisuda para master, seperti di halaman depan tadi, itu beliau pakai balok 8, navy blue balok 8. Ya. Ya, selama ini semua pakai navy blue, kebesaran itu berdasarkan PP 07 tahun 2000. Kita mendapat gelar untuk aktivis 1 dan AN1 Master Marine. Ya. Ya, Pak Menteri sendiri menggunakan navy blue berbelok 9 kiri kanan ya, bukan hanya sebelah. Ya, kami sebagai pendamping dosen-dosen kehormatan mendampingi Pak Menteri atau Pak Sekjen dengan balok 6. Ini sebagai kebanggaan bagi teman-teman pelaut dari pelayan bisa memakai navy blue ya, paling tidak sampai balok 1, 2, 3, 4 itu pasti dapat. Jadi berubahlah ya, pelayan, pelatih yang punya ijazah SMA bisa naik jenjang berubah dalam 5 tahun berubah, 5 tahun berubah, paling lama itu ya 5 tahun, kalau bisa 3 tahun berubah ya. Tidak zamannya pelaut zaman Pinocchio yang hura-hura di tiap pelabuhan. Pelaut sekarang adalah memperhatikan kebutuhan peningkatan kesejahteraan keluarga, perusahaan, dan negara. Negara dalam hal ini adalah untuk kesejahteraan rakyat. Pengertian umum manajemen. Ini manajemen kalau untuk ya orang-orang kapal sudah melakukan secara praktis, tapi secara teoritis tentu kalau secara praktis ya dapat nilai 70-80 sudah puas. Dengan pengertian manajemen ini ya diharapkan pelaut akan meningkat lagi, kalau bisa ya 100%. Ya. Bisa lompati aja ya, belum saya kasih warna merah-merah. Mereka yang memiliki keterampilan organisasi dan ikut aktif dalam menggerakkan dan menangani organisasi itu. Ya. Tidak mudah mengeluh. Mereka dipandang oleh manajer lain sebagai yang paling efektif dan berhasil dalam bidang pekerjaannya. Jadi kita harus puas. Kalau masih belum puas, ya kita kerjakan lagi sesuatu yang ada di hadapan kita. Mereka yang menyelesaikan pekerjaannya mendekati apa yang sudah direncanakan dengan cara yang teratur. Ini key performance indicator. Jadi kita targetkan misalnya pekerjaan ada 100 ya, paling tidak kita bisa menyelesaikan 80, syukur 85 atau 90 ya. Itu kita targetkan. Jangan kurang dari 70. Mereka yang berhubungan selalu dengan pokok persoalannya dan dengan tepat mengenal serta mengisolasi situasi yang pada saat itu penting atau berpotensi yang sangat penting. Ya. Mari kita coba nanti buat teman-teman yang membuka channel ini membacanya pelan-pelan dan dirasakan, diresapi. Mereka yang dengan tepat menentukan skala prioritas pekerjaan. Ini bagi seorang manajemen, baik untuk anak buah maupun anak buah, ya perbedaannya di tanggung jawabnya sebagai pemimpin nakoda, Melim 1, KKM, dan Masjid. Tapi ini perlu dipahami sampai ke tingkat paling bawah. Ya. Mereka yang tahu kapan dan bagaimana mendelegasikan wewenang tentunya untuk pimpinan, dan sementara itu ia masih tetap memegang pengendalian. Jadi walaupun KKM turun ya dari ke darat atau nakoda, itu wewenang tetap berjalan ya sesuai dengan jabatan masing-masing, tetapi tanggung jawabnya tetap ya sesuai sipil. Jadi tetap bertanggung jawab atas wewenang tersebut. Walaupun nakoda pulang ke rumah atau Melim 1, itu boleh-boleh aja dibuatkan satu berita
acara atau pendelegasian wewenang, bukan pendelegasian tanggung jawab. Jadi menurut saya Nakoda atau KKM boleh pulang, namanya manusiawi ya. Tetapi wewenangnya saja yang didelegasikan. Tanggung jawabnya tetap sesuai sisi kapal, apapun yang terjadi ada tanggung jawab sesuai sijil. Mereka yang tepat-tepat dapat memecahkan persoalan, ini keahlian seorang manajer ya. Fungsi-fungsi manajemen ya. Nah ini kalau di darat yang terkenal dari George Ellery, yang dengan puaknya itu planning, organizing, actuating, dan controlling. Tetapi kalau di kapal ditambah satu lagi ya. Saya sebagai auditor ISM Code, International Safety Management Code, semua planning harus mengacu kepada safety. Semua organizing mengacu kepada safety ya. Performa yang tidak mampu ya jangan ditempatkan di tempat yang tidak benar ya. Actuating ya. Jadi actuating itu langsung action karena kita bekerja di atas pekerjaan. Kalau di tanker atau LPG, LNG, kita bekerja di atas bom. Jadi harus benar-benar action kita adalah mengacu kepada safety. Controlling juga mengacu kepada safety. Jadi semua POAD ini harus safety. Ditambah satu lagi adalah reporting. Ya, reporting yang memang mengganggu operasi kapal, apalagi mengganggu safety itu tidak boleh blank. Ini ya planning. Sampai tingkat paling bawah pun toilet juga punya planning. Ini sudah saya jelaskan di training IRM, Engine Room Resources Management. Organizing ya, organisasi ini sudah baku. Organizing ini seluruh dunia kira-kira 80% sama ya untuk organisasi kapal. Jadi naik kapal apapun, walaupun belum tahu kapalnya apa ya, baru lama, rusak atau enggak, itu kita naik sebagai masinis 3 ya sudah tahu 80% tanggung jawab saya ini ya. Nah ini sebagai nakoda juga sudah tahu karena ini sudah merupakan regulasi internasional. Ya, tidak memperpanjang ya, ini artinya angka 2 ya organizing. Oke, ya, actuating ya, dan controlling. Actuating sudah pasti. Kita bekerja di atas kapal. Jadi semua yang diplanningkan, semua tanggung jawab sesuai organisasi, itu segera kita lakukan. Tidak mungkin menunda-nunda lama. Tidak mungkin orang kapal kepingin mogok-mogok kapalnya. Tidak mungkin mengambil risiko tabrakan. Tidak mungkin mengambil risiko kebakaran. Atau bahkan tenggelam, bahkan lebih sadis lagi kalau sampai korban nyawa. Jadi melalui manajemen ini yang perlu melekat di mindset kita ini, tidak ada seorang pun nakoda sampai pelayan, ya KKM dan anak buahnya, Molin 1 dan anak buahnya, kepingin kapalnya mogok-mogok, kepingin kapalnya tabrakan, kapalnya kandas, kapalnya terbalik, kapalnya kebakaran, kapalnya mau membawa korban nyawa. Tidak mungkin ya. Jadi sudah saya jelaskan di channel sebelumnya bahwa tanggung jawab pertama ada pemilik kapal. Ya. Mohon dengan hormat pemilik kapal, apalagi pemegang saham, pertahankanlah aset Anda dengan sebaik-baiknya dan sesempurna mungkin. Yang terutama yang menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan kapal. Kalau ada laporan dari kapal, ya tolong disikapi betul-betul tanpa pemikiran yang negatif, dan laporan dari semua departemen ya, tujuannya adalah itu, tidak mungkin dari nakoda sampai ke bawah kepingin kapalnya tidak bagus. Bahkan kapal itu didesain adalah untuk 25 tahun. Diharapkan pada usia 25 tahun, itu kapal masih kondisi lebih 70%. Dan masih menguntungkan bagi perusahaan. Nah, ini sangat penting. Paling break-even point itu diperkirakan antara umur 15 tahun. Selebihnya adalah keuntungan perusahaan. Jadi jangan biarkan anak buah kapal yang sudah tua-tua, kapal-kapal 15 tahun ke atas ya, maupun dari awal yang menjaga dengan baik,
itu mendapatkan salary yang di bawah standar minimum regional. Baik, controlling ini penting ya. Controlling bagi teman-teman di darat beda jauh dengan controlling di laut. Di laut semua controlling adalah demi keselamatan, keamanan, dan seterusnya ya. Yang pasti berdasarkan SOLAS, safety of life at sea ini tidak bisa lepas, tidak bisa ditawar sebetulnya. Kalau ada yang membahayakan ya segera pemilik kapal itu ya, atau yang desain-desain tentang kapal itu ya dipertanggungjawabkan oleh biro klasifikasi. Ya, jadi kalau ada standar membuat kapal paling low, minimal standarnya harus dipenuhi. Supaya jangan kapal yang tengah laut, tengah samudra berdiri sendiri mengalami kondisi kapal yang tidak baik. Fungsi pengawasan dan pengendalian ini adalah mutlak. Tetapi baik dari pihak kapal, mohon maaf, dari Syah Bandar pun juga harus meriksa betul-betul. Ini mengulang lagi yang kemarin, harus punya ahli yang betul-betul mengetahui kapal ini selamat atau tidak, aman atau tidak, ya, perlengkapannya komplit apa enggak, ya aman, memenuhi syarat apa tidak, dan segera bertindak. Ya. Jadi ada yang ketiga, Syah Bandar itu tidak semena-mena ngasih surat izin belayar tanpa diperiksa dengan betul-betul. Kemudian yang keempat adalah pemilik muatan, baik itu muatan BBM, muatan kargo ya, kontainer atau kontainer juga harus dilakukan yang baik, atau penumpang. Ya. Jangan sampai penumpang muatnya 100 dimuat sampai 200, ya, itu menuai risiko yang besar. Ya, itu juga ada peraturan Sabana dan periksa safety life jacketnya cukup enggak dan seterusnya. Dan yang berikutnya lagi adalah reporting. Nakoda, KKM, kami himbau, kemarin satu juga ya, Anda sebagai profesional melihat kondisi-kondisi yang ditangani oleh pemilik kapal tidak beres atau tidak memenuhi syarat, segera diberikan alasan yang kuat dan risiko yang kuat, yang benar, dan cara mengatasi yang benar. Kalau perlu dilaporkan kepada biro klasifikasi dan kepada Syah Bandar, ya. Juga kepada pemilik muatan yang urutan 1, 2, 3, 4 itu ada di atas, dan teman-teman para nakoda, para KKM, para Molim 1 ya bisa nyaman di kapal. Kalau Anda menutup-nutupi tanda petik atau tidak tahu kalau ada risiko bahaya, nah ini yang sangat membahayakan ya. Karena ada 3T, tahu pekerjaannya, tahu risikonya, bahayanya. Bahaya itu bisa bertingkat-tingkat dan harus tahu mengatasinya, termasuk hubungan teman-teman nakoda dan KKM Mualim 1 kepada pemilik kapal, manajemen pemilik kapal, manajemen biro klasifikasi, manajemen Syah Bandar ya. Jangan orang bilang tidak boleh ada dusta di antara kita ya, demi nyawa atau jiwa kita. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Rangkuman manajemen kapal banyak berbeda dengan manajemen di darat. Manajemen kapal dikelola oleh top manajemen menurut International Safety Management (ISM Code). Saya sebagai auditor sangat peka hal ini. Ya, disebut komite officer di mana peranan nakoda kapal bersama kepala kamar mesin ya, Molim 1, Masih 1 sebagai perwira senior setiap hari bertemu dan membahas serta melaksanakan setiap fungsi-fungsi manajemen dengan sebaik-baiknya bersama seluruh anak buah kapal. Ini mengisyaratkan bahwa top manajemen itu nakoda, KKM, Molim 1, Masih 1 itu setiap hari makan bersama. Ya. Kami pengalaman lebih 20 tahun makan bersama dengan KKM, Kapten, Molim 1 dan nakoda bersama-sama yang kita bahas
paling enggak pembicaraannya 70% tentang kapal, ya, tentang keselamatan kapal, tentang kebutuhan kapal, tentang kelengkapan semua peralatan kapal. Dan inilah satu suara yang ditantangani oleh Nakoda, disampaikan kepada pemilik kapal, disampaikan kepada biro klasifikasi yang pembuat kapal, disampaikan kepada regulator usaha bandar atau kepala otoritas pelabuhan yang mengizinkan kita boleh berlayar. Juga disampaikan kepada pemilik muatan kalau ada hal-hal yang membahayakan. Nah ini sudah dilaksanakan atau belum? Nah ini menghindari risiko-risiko yang tidak kita harapkan. Semoga pelajaran H ini, ya 1 sampai 14, ini membawa berkah, mengurangi kecelakaan yang di laut dan meningkatkan keselamatan keamanan pelayanan semua kapal-kapal di Indonesia, ya, sebagai negara berkembang. Ada kata mutiara, manajemen adalah pekerjaan untuk melihat perusahaan tidak sebagaimana adanya. Apa artinya? Melainkan bagaimana perusahaan tersebut di kemudian hari. Kita belajar dari orang-orang yang bijaksana, yaitu dari John W. Teach, CEO Dial Corporation. Ya. Kira itu saja dari kami. Ini maaf, ini masih agak agak. Sekali lagi pemberi like signal kapal-kapal barang yang merupakan mercusuar bisa memberikan tanda-tanda keselamatan. Apalagi kita manusia-manusia yang hidup, bergerak, manusia sosialis, ya, sosial, kemudian mempunyai ilmu pengetahuan yang selalu berkembang, ya berikanlah sinyal-sinyal kepada bapak-bapak ibu kita yang pemilik kapal, pemilik saham kapal, ya, sampai kapal berusia 25 tahun lebih masih sehat walafiat. Ya. Kita mundur lagi, pernah saya menghidupkan kapal yang 30 tahun menjadi 50 tahun, masih beroperasi dengan mantap, 80% layak laut. Juga para nakoda dan top manajemen kapal bisa memberikan sinyal-sinyal kepada biro klasifikasi, kepada kepala otoritas pelabuhan, juga kepada pemilik kapal. Kalau sinergi semua 5 power yang luar biasa ini, saya kira untuk kapal di dalam kondisi aman, cuaca aman, ya itu jauh dari kecelakaan di laut. Ya, itu tuntas kami sampaikan secara otodidak tanpa rencana macam-macam, tapi sudah melekat dalam bahasan ini. Silakan teman-teman yang ingin berpikir sejenak 1 menit, dan tentu tidak selewat saja apa yang kami sampaikan dari atas sampai saat ini. Oke, kita sambungkan lagi. Dukungan Anda sangat berarti. Silakan klik tekan tombol subscribe. Pada waktu kami upload buku baru yang berikutnya, Anda akan dapat informasi yang berbeda lagi, yang sifatnya saling mendukung. Anda like, dan bila ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman Anda, atau anak buah Anda, atau di WA grup Anda, silakan share ya. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima